saudara dan saya, baik dalam canda maupun tawa, baik dalam kontak maupun rintangan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi saudara, adalah hal yang sangat menarik, di mana kita harus sadari, harus pahami bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan peliharaan Tuhan begitu sempurna dalam perintah saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saudara Bapak Ibu, jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar secara bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Firman Tuhan yang diperlukan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Dan tema firman Tuhan pada hari ini saya memberi judulnya itu memilih hidup ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni. Kita buka di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Kita akan membaca ayat ini secara berganti-gantian. Kaum laki-laki atau kaum pria membaca ayat yang ganjil, dan kaum wanita akan membaca ayat yang genap dan seterusnya. Yang berikut dari lembaga kita yaitu manusia baru. Hitungan yang ketiga kita kaum pria laki-laki membacakan ayat ganjil dan kaum wanita akan membacakan ayat 1, 2, 3. Sebab itu dikatakan dan tegaskan ini kepada di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya adalah jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka terpuruk, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padamu amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kejujuran, kebenaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Dekatlah orang yang menginginkan sampai kebenaran Tuhan dan mata sampai kembali ke dalam karunia. Saudara Bapak itu yang sangat dikasih dan berkati. Kehidupan di dunia ini selalu memaksa saudara dan saya untuk harus memilih menjadi baik atau memilih menjadi jahat, memilih untuk hidup kudus dan suci atau memilih hidup najis dan bercacat. Bahkan ketika saudara dan saya baru saja membuka mata saudara di pagi hari, maka saudara dan saya diperhadapkan dengan ini. Apakah saudara ini memulai aktivitas saudara dengan cara mengucap syukur terlebih dahulu dan berdoa kepada Tuhan, ataukah saudara ini memulai aktivitas saudara tanpa harus mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan?
Jemaat yang sangat kasih dan diberkati oleh Tuhan. Sebanyak di antara kita ketika tadi bangun pagi, saudara mandi, dan ketika saudara mandi, saudara masuk ke dalam kamar dan membuka lemari. Dan pada saat itu saudara dihadapkan dengan pilihan. Kira-kira saya harus memakai baju warna apa ya? Celana yang model kayak apa ya? Saudara, itulah hidup. Tidak dapat kita pungkiri. Kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Bahkan manusia yang terkuat di muka bumi, yaitu seorang wanita, ketika ia hendak ingin pergi ke pasar, dan ketika dia sudah sampai di pasar, dia akan berpikir dan begini, kira-kira kali ini saya mau masak apa? Saudara, itulah hidup. Hidup itu selalu yang terhadapkan dan memaksa kita untuk memilih. Bapak Ibu yang sangat kasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu di awal tadi saya katakan bahwa kehidupan manusia dan kehidupan kita sebagai orang percaya selalu diperhadapkan, selalu saja dipacu untuk memilih. Bapak Ibu yang sangat kasih dan diberkati oleh Tuhan, adalah sesuatu hal yang sangat menarik ketika tema firman Tuhan yang menjadi pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu adalah satu tema memilih hidup ramah, penuh kasih dan saling mengampuni yang terambil di dalam kitab Efesus pasal ke-4 ayat 17 sampai yang ke-30. Saudara, ini merupakan satu gambaran ciri khas kehidupan orang percaya yang tidak mengalami pembaharuan di dalam roh dan pikirannya. Tetapi ini juga merupakan satu gambaran ciri khas kehidupan orang percaya yang mengalami pembaharuan di dalam roh dan pikirannya akan pengenalan Kristus Yesus yang sedang. Jadi saudara, Bapak Ibu jemaat yang sangat kasih dan berkat yang Tuhan, jangan heran kalau ada di bekal orang percaya yang dimana hidupnya tidak mengalami pembaharuan, hidupnya masih sama seperti manusia lain. Hal ini pun terjadi dalam kehidupan jemaat yang di Efesus. Bapak Ibu jemaat yang sangat kasih dan berkat yang Tuhan, Rasul Paulus yang ada sebagai bapa rohani, yang dimana Allah memberikan satu mandat ilahi untuk menjadi seorang bapa rohani bagi jemaat yang ada di Efesus. Pada saat itu mencoba untuk menjelaskan dan memberikan satu pemahaman yang benar tentang satu realita kehidupan orang percaya yang belum memiliki kesadaran akan identitasnya yang sejati di dalam Kristus. Dikatakan dalam ayat yang ke-17 sampai ke-19 demikian firman. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dalam pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup bersekutu dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serta segala kecemaran. Saudara, ternyata pada zaman itu ada begitu banyak orang percaya yang belum mengalami pembaharuan di dalam pikiran dan di dalam rohnya, sehingga Rasul Paulus ingin berusaha untuk meletakkan satu dasar teologis yang sangat teramat dalam, yaitu bagaimana yang mendorong jemaat-jemaat yang ada di Efesus agar memiliki hidup ramah, penuh kasih dan saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Saudara, memilih hidup ramah, penuh kasih dan saling mengampuni, ini bukanlah satu pilihan yang bersifat opsional, melainkan ini merupakan panggilan iman yang harus saudara dan saya pilih setiap hari dalam mengiringi Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, surat Paulus yang dituliskan kepada jemaat Efesus ini dituliskan sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Dan pada saat itu Rasul Paulus sedang berada di satu tempat yang sangat-sangat gelap, yaitu ketika dia ada di dalam penjara Roma. Jadi kemungkinan Rasul Paulus ini mendapat suatu informasi, kabar berita dari orang-orang rekan-rekan sepelayanannya terkait bagaimana pola kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Efesus pada saat itu.
senantiasa memberikan sebuah penegasan terkait bahwa kehidupan para percaya di Efesus yang sudah mengenal Kristus tidak boleh lagi sama seperti layaknya orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus pada umumnya. Karena Bapak Ibu yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan, identitas baru para percaya yang tidak ada di dalam Kristus adalah manusia baru, adalah ciptaan baru. Itulah sebabnya di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 di sana dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa artinya? Artinya, ketika saudara dan saya sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, maka saudara dan saya akan diriset ulang kembali layaknya ciptaan baru. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarannya. Ketika manusia diriset oleh Tuhan menjadi manusia ciptaan baru, maka karakter ilahi, potensi-potensi ilahi, kemampuan ilahi yang ada terkandung di dalam Kristus Yesus itu juga menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, itu yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus begitu tegas untuk mengingatkan serta mendorong orang percaya yang ada di kota Efesus agar kiranya orang percaya yang ada di Efesus memiliki kesadaran bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus dan bukan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga apa? Adanya satu perubahan, pembaharuan dari manusia lama menjadi manusia baru. Ibu jemaat yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-20 sampai yang ke-25. Tetapi kamu telah demikian, kamu telah belajar tentang Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, itu bahwa kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, jadi ketika saudara telah mengenal Kristus dan belajar terlebih dalam lagi memahami tentang siapa Yesus Kristus, sebenarnya pada saat itu saudara sedang beralih dari kehidupan manusia lama menjadi manusia baru. Layaknya seperti seseorang diberikan satu pakaian yang baru. Saudara, ketika saudara hidup di dalam Kristus sungguh-sungguh, saudara diberikan satu jubah yang baru, pakaian yang baru. Akan tetapi yang menentukan untuk mengenakan pakaian yang baru ini bukanlah Yesus Kristus, tetapi adalah saudara dan saya. Itu sebabnya tak heran ketika seseorang sudah hidup dalam mengiring Kristus, telah belajar tentang Kristus, tetapi bagaimana kehidupannya jauh daripada layaknya orang-orang yang mengenal Kristus. Kenapa saudara? Karena dia tidak mau mengenakan pakaian yang baru. Dia lebih suka mengenakan pakaian yang lama. Sehingga pakaian baru itu tidak berfungsi, tidak ada faedahnya yang dikenakan oleh dalam diri seseorang yang percaya kepada Kristus. Inilah yang Rasul Paulus senantiasa sampaikan dan tegaskan kepada jemaat yang ada di Efesus. Agar jemaat yang ada di Efesus memiliki satu kesadaran bahwa status mereka, identitas mereka adalah manusia baru. Mereka penciptaan baru. Saudara, Paulus mencoba menggunakan metafor menanggalkan dan mengenakan pakaian untuk menggambarkan perubahan identitas yang radikal. Kata Yunani yang digunakan dalam hal ini apostestai dan edusastai. Ini merupakan satu tindakan yang disengaja dan berulang-ulang. Jadi manusia lama kita ini dicirikan oleh kekosongan pikiran, kebutaan hati, penyerahan diri terhadap hawa nafsu. Dan ini bukan sekedar deskripsi moral. Ini adalah kondisi spiritual yang memisahkan manusia yang hidup dari
manusia baru, saudara. Manusia yang telah mengalami pembaharuan setiap terus menerus dalam pikiran dan rohnya. Sehingga pembaharuan itu bukanlah semata-mata dikerjakan oleh kehidupan saudara sebagai anak Tuhan, tetapi itu merupakan peran hanya daripada Roh Kudus yang bekerja melalui firman-Nya dan persekutuan saudara yang saudara bangun secara pribadi dengan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Saudara, apa yang kita sangat kasih dari oleh sebab itu setiap pagi adalah kesempatan untuk kita mengenakan manusia baru, mengenakan identitas sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita memulai hari-hari ini sebelum kita melakukan aktivitas? Apakah kita sudah memulainya terlebih dahulu mengutamakan Tuhan? Diawali dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ketika hal itu kita terapkan, kita diibaratkan seperti layaknya manusia yang mengenakan pakaian yang baru yang Tuhan kenakan untuk kita kenakan di sepanjang hari-hari aktivitas kehidupan. Jemaat yang sangat kasih dari Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 di sana dikatakan, karena itu buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara, Alkitab adalah kitab pedoman yang sangat sempurna, yang senantiasa menuntun kehidupan manusia mencapai kepada satu nilai-nilai luhur dan mulia sebagaimana Kristus Tuhan yang kasih. Oleh sebab itu seringkali kita berpikir bahwa tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, tanpa kita membangun satu komunikasi dengan Tuhan secara pribadi, maka mustahil kehidupan saudara dan saya layaknya mengenakan pakaian yang baru dalam menjalani aktivitas hari-hari hidup kita. Bapak Ibu yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan, oleh sebab itu bagaimana firman Tuhan mengingat kita bahwa karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi saudara, keramahan yang sejati selalu berakar pada kejujuran. Keramahan selalu kami sebagai bersikap manis dan tidak konfrontatif. Tetapi di sini Paulus justru memulai bagian ini dengan perintah untuk berbicara benar. Sehingga keramahan yang artinya dia tidak berarti menghindarkan kebenaran yang menyakitkan, tetapi melainkan menyampaikan kebenaran di dalam kasih Kristus. Oleh sebab itu dalam kalangan jemaat Efesus seringkali terjadi gesekan demi gesekan karena mereka tidak menyadari akan identitas mereka yang sejati tentang ajaran yang tertuang di dalam kitab suci yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan. Kalau semua orang Kristen mereka menerapkan tentang nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupannya, maka selesailah kehidupan. Tidak ada kejahatan yang merajalela di mana-mana. Tidak ada orang yang melakukan pembunuhan. Tidak ada orang yang melakukan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati Tuhan. Peristiwa ini terjadi karena kebanyakan orang percaya tidak menyadari akan keberadaannya sebagai yang mengantongi identitas manusia baru di hadapan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati. Selanjutnya di dalam dalam ayat 26 sampai 27 di sini katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, dalam hal ini Paulus tidak sedang melarang seseorang untuk marah. Ia justru mengatakan bahwa ada kemarahan yang ditempatkan secara benar, tetapi juga ada kemarahan yang ditempatkan secara benar. Kemarahan yang terus nantiasa berangsur-angsur lamanya sampai pada akhirnya kemarahan itu menjadi satu kepahitan di dalam diri seseorang. Jemaat yang sangat kasih dan berkati, bila mana
kemarahan itu berasal-asal disimpan di dalam diri seorang, maka kemarahan itu akan mengakar menjadi satu. Dan kemarahan itulah akan menggerogoti kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak memiliki damai sejahtera. Sehingga saudara dan saya tidak memiliki sukacita dalam menjalani hari-hari hidup ini. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, instruksi daripada kebenaran firman Tuhan dikatakan dengan sebuah perasa, jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarah. Ini adalah perintah praktis yang sungguh luar biasa. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki konflik terhadap sesamanya, maka selesaikanlah konflik itu secara cepat tanpa berlarut-larut. Saudara, pada satu kali ada seorang anak, di mana anak ini seringkali dibully ketika ada di sekolahannya, dihina, dipujinya dan lain-lain sebagainya. Sehingga ketika dia pulang sampai ke rumah, dia menyampaikan kepada bapaknya, "Papa, aku sakit hati, aku kecewa dengan sahabat-sahabat yang ada di sekolah. Kenapa, Nak? Karena sahabat-sahabatku telah menghina, telah membuliku, telah menjelek-jelekkan aku." Saudara, apa langkah selanjutnya yang bapaknya sampaikan? Nah, lantas apa yang ingin kau lakukan ketika kau sudah mengetahui sahabat-sahabat di sekolah menghina, menjelekkan, memuji? Saudara, pada saat itu bapaknya mengambil karung beras. Karung beras itu diisi dengan pasir dan kerikil-kerikil yang tajam. Dan pada saat itu bapaknya memberikan satu instruksi kepada anak. Nah, anak kamu merasa ini membalas dendam akibat perbuatan yang dilakukan oleh teman-teman dan sahabatmu. Sekarang kamu bayangkan wajah teman-temanmu, dan pada saat itu kamu pukuli, kamu pukul karung yang berisi beras dan batu-batu itu pada saat itu. Dan dipukul apa yang terjadi? Anak itu mengalami berdarah. Saudara, demikianlah jika seseorang hidup di dalam kepahitan. Ketika seseorang hidup di dalam kepahitan, dia seperti halnya meminum racun dan mengharap agar orang lain itu mati. Padahal tidaklah demikian. Justru dia sendiri yang mengalami kematian. Itulah Rasul Paulus memberikan satu paradigma bagaimana tentang pemahaman yang benar ketika seseorang hidup di dalam Kristus Yesus. Dia tidak mau bagaimana orang percaya yang telah mengenal Kristus memiliki satu kehidupan yang tidak berbeda dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Kristus pada umumnya. Oleh sebab itu dalam pertemuan kita pada hari ini, dari mana dengan sebuah tema memilih hidup ramah, penuh kasih dan saling mengampuni menjadi satu bagian yang penting dalam kehidupan kita secara khusus keluarga besar GPS Pemulihan Dedikasi dan Dedikasi. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasih dan berkati. Lantas bagaimana selanjutnya? Dikatakan ayat 29, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Biasa, sangat kontras. Ketika orang percaya menjadi orang percaya biasa, dengan ketika orang percaya menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan dan menerapkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dampaknya adalah bagaimana dia menyadari bahwa perkataan yang keluar dari mulutnya itu memiliki potensi, kuasa untuk membangun ataupun untuk meruntuhkan. Saudara, cuma kita punya dedikasi dari kata itu. Jadi dalam hal ini orang percaya didorong untuk memiliki kasih diwujudkan melalui perkataan. Ada perkataan menggunakan bahasa Yunani sapros, artinya perkataan buruk, perkataan kotor yang menggambarkan sesuatu yang telah membusuk dan tidak berguna. Jadi ketika ada orang percaya yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka perkataan-perkataan yang keluar itu adalah perkataan-perkataan kotor yang tidak berguna untuk dinikmati
sesama manusia, terlebih lagi orang percaya. Sehingga Rasul Paulus mengkontraskan dengan perkataan yang menggunakan kata oikologi yang memiliki pengertian membangun seperti membangun gedung. Jadi setiap kata yang diucapkan oleh orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, bagaimana mereka harus mengucapkan kata-kata yang menguatkan yang lemah, menghiburkan yang berduka, mengarahkan yang tersesat dan mendorong mereka yang putus asa dan seterusnya. Saudara, kalau besar kita kemuliaan dikasih dan berkata. Coba kalau saudara dan saya terapkan kata-kata yang membangun setiap kita perkatakan pada keluarga kita, pada rekan kerja kita, pada sesama kita, kepada sesama jemaat kita, seperti apa yang akan terjadi setelah nanti. Saudara, perkataan saudara dan saya memiliki kuasa, baik untuk membangun maupun untuk merubuh. Jika saudara sadar bahwa kata-kata saudara punya kuasa, maka saudara akan lebih arif dan bijaksana dalam mengeluarkan perbedaan kata sebelum kata itu terucap. Bapak Ibu sangat kasih kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan ayat 32, di mana ini merupakan satu klimaks dari seluruh perikop ini, bagaimana Paulus menyebutkan serangkaian sikap yang harus dibuat, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, perselisihan, dan kejahatan. Semua ini adalah tanda-tanda kehidupan yang belum bertransformasi di dalam roh dan pikiran seseorang ketika berada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Bapak Ibu sangat kasih dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam pengampunan adalah satu kehidupan yang memang tidak sulit untuk diterapkan bagi kita sebagai orang percaya. Tetapi hidup di dalam pengampunan merupakan satu ajaran yang dimana Kristus kehendaki untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh ingin menjadi serupa dengan gambaran. Saudara, kata pengampunan dalam teks ini memiliki dimensi yang sangat dalam. Dalam bahasa Yunani dikatakan tulisan dengan sebuah kata karisma yang artinya mengampuni, yang berkata dari kata karis, yaitu kasih karunia. Artinya saudara, pengampunan adalah satu tindakan kasih karunia yang tidak berdasarkan kelayakan sifat terima, tapi berdasarkan kemuliaan sifat. Jadi saudara, alangkah luar biasa ini ketika kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran iman Tuhan. Kita melihat bagaimana Paulus memberikan status standar yang tinggi. Dikatakan sama seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, demikianlah kamu harus mengampuni sesama manusia, terlebih dari orang yang bersalah. Saudara, ini bukanlah perbandingan yang ringan. Pengampunan Allah kepada kita, biaya adalah nyawa anak-anak. Maka pengampunan kita kepada sesama harus bersumber dari penghayatan yang sungguh-sungguh mendalam akan anugerah yang telah kita terima melalui pengorbanan salib Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Bapak Ibu yang sangat dikasih dan berkata Tuhan, pertemuan kita yang ada dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-32 mengajarkan saudara dan saya bahwa hidup ini adalah hidup. Bagaimana ketika saudara memiliki satu kesadaran dan berusaha untuk menjadi orang pribadi, menjadi orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh ingin serupa dengan gambaran, maka saudara dan saya wajib mengikuti apa yang diajarkan di dalam sabda kebenaran. Hidup ramah penuh kasih dan dalam pengampunan adalah pilihan. Sebuah pilihan yang harus kita buat setiap hari. Sebuah pilihan yang harus kita lakukan setiap jam. Bukan setiap, bahkan setiap saat.
bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang mampu saudara dan saya. Lantas bagaimana cara memiliki hidup ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni? Saudara, yang pertama kita harus sadar akan identitas kita di dalam Kristus. Kalau saudara dan saya tidak memiliki kesadaran akan identitas saudara dan saya sebagai pengikut Kristus atau orang percaya di dalam Kristus, maka saudara tidak akan bisa menerapkan memiliki hidup ramah, penuh kasih, dan pengampun. Yang kedua, bagaimana cara memilih hidup ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni? Kita harus mengandalkan manusia. Dan terakhir, yang ketiga, kita harus terus-menerus diperbarui di dalam Roh. Biar firman Tuhan pada hari ini terus mendorong kita jemaat Tuhan menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan, bahkan terlebih lagi di dalam mirip Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi roh pengenir, satu teladan yang patut kita teladani sebagai para percaya. Ketika Tuhan percaya kita bertumbuh dalam hidup. Mari kita bertanya, mari kita bersatu hati. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang sungguh dahsyat begitu luar biasa. Dari mana Kau memperkenankan kami untuk menikmati persekutuan yang indah dengan kami. Biar setiap benih firman Tuhan yang senantiasa berkumandang dari altar-Mu yang kudus dan mendampingi setiap kami yang mendengar firman Tuhan, agar kiranya kami memilih hidup ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni antar sesama kami. Dan dengan demikian, Kristus memanggil kami agar kami meneladani dalam setiap seluruh aspek